Jemaat Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, satu kerinduan kami pada pagi hari ini ketika kami datang, pimpin kami Tuhan. Dengan satu tema yang akan kami renungkan, kemurahan hati. Tuhan tolong berikan hati yang taat dan mau mendengarkan. Tuhan selidiki hati setiap kami. Termasuk hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan tolong pimpin. Tuhan pakai dalam segala keterbatasan keberusahaan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya di hari ini? Puji Tuhan ya. Tanpa terasa kita ada di penghujung dari bulan Juni ya. Dari penghujung bulan Juni dan sadar atau tidak sadar Bapak Ibu kita sudah setengah tahun ya kira-kira menjalani tahun 2026 ini. Puji Tuhan dalam segala hal yang kita hadapi, tapi kita terus dipimpin Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu dalam tema kemurahan hati diperlukan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam surat Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 hingga yang ke-26. Saya akan membaca ayat yang ke-14, Bapak Ibu akan baca 15. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Jikalau sudah menemukan maka kita akan membaca bergantian dalam bagian kita masing-masing. Yakobus 2, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, filantropi adalah sebuah tindakan di mana memberikan sebuah waktu, uang, tenaga, ataupun sebuah sumber daya kepada orang lain untuk dapat meningkatkan kesejahteraan orang lain tersebut atau kepada masyarakat. Nah, sesungguhnya filantropi ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan secara langsung sebenarnya. Dan secara umum ketika dibilang istilah filantropi ini, sebenarnya istilah ini bersifat netral Bapak Ibu. Tetapi sifat netral ini tidak dapat secara otomatis menjelaskan sebuah motivasi daripada pemberian skala besar ini. Motivasi apa yang terjadi di balik orang-orang yang melakukan filantropi ini. Contohnya untuk satu orang yang bernama Andrew Kernitz.
Orang ini merupakan seorang pengusaha baja dan besi di abad 19, Bapak Ibu. Dia merupakan orang yang sangat kaya pada masanya. Sangat kaya sekali. Andrew ini menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membangun lebih dari 2.500 perpustakaan, universitas, dan berbagai macam lembaga pendidikan. Orang ini terlihat menyumbangkan dalam skala yang sangat besar sekali dengan harta kekayaan yang dia punyai. Namun banyak sejarawan mencatat begini, bahwa tindakan filantrofinya ini, tindakan kebaikannya ini, tindakan kemurahan hatinya ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah upaya oleh seorang Andrew untuk membangun sebuah karakter, sebuah citra baik kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Terlebih pada waktu itu Andrew Carnegie ini dia dikritik habis-habisan oleh para buruh atau para pekerja pada waktu itu. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang cukup mencengkamkan pada waktu itu, yaitu Homeland Strike. Peristiwa ini adalah salah satu upaya protes. Kalau sekarang mungkin kita bilangnya sebagai demo, Bapak Ibu, ya. Salah satu gerakan buruh terbesar dalam sepanjang sejarah Amerika untuk melakukan protes kepada perusahaan daripada Andrew Carnegie. Dan dalam insiden ini tidak sedikit orang-orang yang terluka bahkan mati, Bapak Ibu, dalam insiden ini. Jadi, apakah sekarang Andrew Carnegie itu pemberiannya semuanya adalah donasinya palsu? No. Dia tetap memberikan dalam skala yang besar. Ia benar-benar membeli dalam jumlah yang luar biasa. Tapi dari kisah ini menunjukkan bahwa tindakan dia memberi dalam jumlah yang besar itu dapat bercampur dengan sebuah keinginan untuk apa? Memperbaiki citra diri dia yang telah gagal dalam kejadian Homeland Strike ini. Bapak Ibu Saudara, dari salah satu contoh ini kita pun dapat meyakini atau kita tidak dapat memungkiri bahwa ketika kita melakukan sebuah tindakan-tindakan filantropi, ketika kita melakukan sebuah tindakan-tindakan kebaikan, itu ada dipengaruhi oleh motivasi kita. Masing-masing kita ketika melakukan semua tindakan kebaikan itu kepada orang lain atau kepada masyarakat besar, bisa jadi ada sebuah motivasi di balik semuanya itu. Mari kita sedikit cek, apakah benar seperti itu? Bapak Ibu izinkan saya bertanya, ya. Bapak Ibu silakan nanti jawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, kepada siapakah kita seringkali berbuat kebaikan? Kepada siapa kita paling sering menunjukkan kebaikan kita? Mulai dari hal yang paling sederhana, senyum, sapa, salam, sampai tindakan untuk memberikan sesuatu. Kepada siapa? Apakah kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada teman-teman dekat? Pernahkah kita melakukan sebuah tindakan-tindakan baik seperti itu, bahkan dari hal yang sepele, hanya senyum sapa seperti itu, kepada orang-orang yang kita temui mungkin di pinggir jalan, orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak ada hubungan relasi sama kita sama sekali? Pernah enggak kita melakukan hal itu kepada orang-orang yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara, jika kita mendapati bahwa kita hanya baik kepada orang yang kita kenal, maka mungkin kita perlu introspeksi kembali semua tindakan-tindakan perbuatan kita. Apa jangan-jangan kita berbuat baik kepada suami biar apa? Suami juga baik kepada saya. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita berbuat baik kepada kerabat, kepada teman, wah saya punya circle yang baik dan suportif kepada saya. Makanya saya melakukan semua tindakan baik itu. Bahkan saya tidak bisa memungkiri Bapak Ibu sebuah realita yang nyata dalam konteks kita bergerejawi. Bagaimana kita melihat kemurahan hati kita dalam konteks kita bergerejawi. Sekarang, apakah ketika Bapak Ibu menyapa saya, senyum, melakukan tindakan kebaikan kepada saya, jangan-jangan bisa jadi hanya karena saya seorang hamba Tuhan. Namun tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Saya pun mengintrospeksi diri dan bertanya seperti ini. Apakah semua kebaikan saya
Yang saya berikan kepada Bapak Ibu, senyum, selamat pagi, sapa, tindakan baik. Semuanya itu saya lakukan hanya atas sebuah dasar karena saya melayani di tempat ini, di jemaat ini. Apakah hanya karena itu Bapak Ibu? Kalau mungkin saya tidak pernah pelayan di sini, saya ketemu Bapak Ibu, saya tetap baik nggak? Itu yang saya pertanyakan dalam perenungan saya. Tetap bisa baik nggak Bapak Ibu? Kita semua bisa tetap melakukan tindakan baik itu nggak? Walaupun kita tidak punya relasi jemaat, hamba Tuhan, rohaniwan, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah dari sini saja kita bisa lihat bahwa iya ya, benar. Semua tindakan-tindakan kita terlalu banyak motivasi di dalamnya. Bapak Ibu, hati ini adalah sumber dari semua motivasi kita. Hati ini adalah semua sumber daripada tindakan kita. Namun sekarang kita bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan dari hati dengan bagian yang kita baca tadi? Bukankah penekanan daripada Yakobus yang kita baca tadi, itu gak banyak soal hati, hampir dibilang bahkan gak ada tulisan hati di situ, ya kan? Tapi tema kita adalah kemurahan hati. Tapi penekanan yang dilakukan dalam surat Yakobus yang kita baca tadi, itu lebih kepada apa? Iman tidak disertai perbuatan, apa namanya? Mati. Bukan hati, tapi mati. Nah, kita perlu memahami seperti ini. Kalau waktu kita baca surat Yakobus, mungkin sudah pernah dikhotbahkan, diberitakan dalam beberapa minggu sebelumnya, bahwa sebagian besar pembaca dari surat Yakobus ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang sedang tersebar kemana-mana. Karena pada waktu itu ada penindasan terhadap orang-orang Kristen. Jadi, jika demikian, maka setiap kalimat yang disusun, setiap kalimat yang diatur, pasti itu dituliskan berdasarkan wawasan dunia orang Yahudi Kristen pada waktu itu. Jadi kita tidak bisa langsung serta-merta melihat dalam konteksnya kita. Kita perlu membayangkan kalau saya Yahudi Kristen pada masa itu baca kalimat Yakobus itu dampaknya atau impactnya kepada saya itu seperti apa. Nah, di dalam wawasan dunia mereka tuh tidak membedakan manusia itu sebagai rohani, non-rohani atau rohani, jasmani semua terpisah. Enggak. Di dalam pemahaman mereka melihat manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan utuh. Satu kesatuan utuh, tidak terpisah-pisah, semuanya utuh dalam tubuh manusia. Dan di dalam satu kesatuan utuh itu, hati itu merupakan hal yang paling penting. Memegang peranan paling penting. Dalam wawasan dunia mereka, hati itu merupakan sebuah pusat, merupakan sesuatu yang mengatur keseluruhan kehidupan mereka. Sumbernya itu semuanya dari hati. Bagi mereka, hati itu sama seperti otak. Kalau kita sekarang, kita belajar, kita masukkan dalam otak kita ingat dalam otak kita rencanakan masa depan melalui otak kita. Tapi bagi mereka, semua proses pembelajaran itu baik mengingat, belajar, merencanakan masa depan, itu dilakukan berdasarkan hati mereka. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa hati itu adalah sebuah kemudi, keputusan. Kenapa? Bagi mereka hati adalah tempat di mana manusia itu bisa memilih untuk berkata ya atau berkata tidak terhadap suatu hal. Jadi yang mempengaruhi bukan hanya pertimbangan daripada pikiran, pusatnya bukan di sini, tetapi di dalam hati mereka. Dan yang terakhir bagi mereka Bapak Ibu, hati itu adalah pusat kejujuran. Di mana hati menggambarkan diri manusia yang sesungguhnya. Segambaran manusia yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Sesuatu yang tergambarkan saat kita atau mereka itu sendirian. Tidak dilihat oleh orang lain. Hati itu menggambarkan tempat kejujuran diri kita itu seperti apa. Bahkan dalam sastra mereka, sastra Ibrani, sastra Yahudi, ketika Bapak Ibu nanti bisa baca dalam perjanjian-perjanjian lama, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali istilah-istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi batin seseorang melalui keadaan hatinya. Jadi
keadaan seseorang itu digambarkan melalui keadaan hatinya. Contohnya seperti begini. Ada yang katakan sebuah istilah itu hati yang terbagi, left calak ya. Istilah ini dipakai untuk orang-orang yang digambarkan sebagai orang yang munafik atau orang-orang yang bermuka dua. Mereka mengatakan satu hal di bibir, tapi merencanakan hal yang lain di dalam pikiran mereka. Berikutnya ada istilah yang menggambarkan hati yang teguh atau left nakon. Orang-orang yang mempunyai hati yang teguh digambarkan sebagai orang-orang yang punya fokus yang sangat kuat. Mereka tidak mudah goyah oleh keadaan sekitar dan tetap setia pada janji atau keputusan yang mereka ambil. Nah, ini ada hati yang patah Bapak Ibu. Ya, yang mungkin kalau Bapak Ibu masa-masa patah hatinya sudah lewat lah ya. Ini mungkin hati yang patah itu ternyata patah hati itu udah dari zaman dulu udah ditulis. Hati yang patah, left nisbar. Ini ungkapan untuk orang yang patah hatinya bukan dalam konteks percintaan doang Bapak Ibu. Ya, bukan karena diputuskan pasangan, bukan. Tapi hati yang patah ini menggambarkan sebuah kedukaan yang mendalam. Hancur hati atau merasa sangat menyesal terhadap perbuatan mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada suatu penggambaran tentang hati yang cukup tajam yang mereka berikan, yaitu hati yang tertutup atau left shaman. Istilah ini dipakai untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah bebal. Dan itu menggambarkan kenapa di bagian yang kita baca tadi dikatakan, hai orang-orang bebal. Ini istilah hati yang tertutup dipakai untuk orang yang sudah bebal. Pikiran mereka yang sudah tertutup dari kepada kebenaran, tidak mau lagi belajar dan tidak mau lagi peduli kepada nasihat orang-orang lain Bapak Ibu. Dan memang meskipun tidak secara langsung, sekalipun tidak secara langsung, Yakobus ini menyinggung tentang hati, akan tetapi lebih kepada kematian. Tapi Bapak Ibu, karena hati itu adalah pusat atau motor dalam pengertian orang Yahudi, maka ketika penggambaran Yakobus mengatakan begini, orang beriman, dia mengatakan begini, saya beriman kepada Kristus. Tapi dalam setiap tindakan dia sehari-hari, perbuatannya tidak sesuai dengan iman yang dia declare, yang dia deklarasi. Tidak sesuai. Iman di sini, perbuatannya ke sana. Tidak sinkron Bapak Ibu. Maka Yakobus ingin mengatakan dengan tulisan yang dibuat seperti orang mati, maka Yakobus pengen menyinggung begini. Orang-orang yang seperti itu, yang berkata beriman, tapi perbuatannya tidak sesuai, adalah orang-orang yang hatinya sudah tidak ada atau hatinya sudah berhenti bekerja. Karena mereka sudah mati Bapak Ibu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya sudah berhenti bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, jika hatinya itu sudah mengeras dan menolak Tuhan, mereka dianggap kehilangan napas kehidupan yang sejati yang diberikan oleh Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa orang-orang yang bebal seperti ini, orang-orang yang menolak hikmat daripada Tuhan. Dan ketika orang-orang yang menolak hikmat dengan Tuhan, mereka yang kehilangan hubungan dengan Tuhan, mereka yang secara sukarela menjauhkan diri daripada Tuhan dan masuk ke dalam kondisi yang mati Bapak Ibu. Mereka digambarkan seperti orang ini hidup, jalan ya, seperti biasa melakukan aktivitas mereka. Tapi jalan yang mereka tempuh itu langsung direct kepada Seol atau dunia orang mati. Karena hatinya sudah bebal menolak didikan hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu, pemahaman seperti inilah yang menjadi sebuah latar belakang yang sangat kuat bagi orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu bayangin, waktu Yakobus tulis ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya akan bilang kalian hatinya udah mati semuanya. Nggak bekerja lagi, tidak aktif lagi hati kalian. Itu merupakan sebuah kritikan yang sangat tajam sekali Bapak Ibu. Sangat keras sekali kritikan Yakobus terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan Bapak Ibu, mungkin beberapa orang yang ditegur Yakobus seperti ini, dia mungkin tidak akan suka dengan teguran seperti ini. Karena penggambaran orang mati. Bapak Ibu,
Orang Yahudi itu tidak suka dengan namanya orang mati. Tidak boleh bersentuhan dengan namanya orang mati. Karena itu merupakan sebuah kenajisan. Jadi kalau mereka adalah orang mati, seperti aku sering bilang, kalian itu najis. Seperti orang mati, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Yakobus menuliskan hal yang sangat tajam seperti ini, bukan sesuatu yang tanpa dasar. Bukan sesuatu yang tanpa alasan. Bukan ketidaksukaan Yakobus terhadap oknum-oknum tertentu dan dia lemparkan semuanya itu secara general. Bukan. Tetapi Yakobus ketika melontarkan kalimat-kalimat yang sangat tajam di dalam mengkritik jemaat pada waktu itu berdasarkan kondisi mereka pada waktu itu yang menolak tentang hikmat daripada Tuhan. Tetapi kondisi mereka itulah kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual jemaat pada waktu itu. Surat ini ditulis pada waktu Kristen mula-mula sekitar tahun 45 sampai 62 Masehi. Ini terjadi setelah kematian martir Stefanus di Yerusalem. Dan pada waktu itu terjadi penganiayaan yang hebat sekali terhadap orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Akhirnya mereka tersebar, mereka lari kemana-mana, Bapak Ibu. Mereka lari kemana-mana jadi diaspora, jadi pengungsi, nggak ada rumah, ekonomi mereka susah. Mau bilang sosial sekeliling mereka mengancam mereka. Mereka terombang-ambing secara spiritual. Pada waktu itu tidak ada support yang sungguh berarti, Bapak Ibu. Kondisinya susah sekali. Hari ini susah nggak kita kondisinya? Di negara susah ya? Pada waktu itu Bapak Ibu, mereka bahkan gak punya rumah, jadi pengungsi. Hari ini kita bisa bertanya, habis KU makan apa ya? Tapi bagi mereka, kita ada makanan gak hari ini? Susah Bapak Ibu. Dan di saat seperti itu mereka harus mencoba bertahan di dalam spiritual mereka sebagai orang Kristen. Akan tetapi Bapak Ibu celakanya begini. Di tengah-tengah kemiskinan tersebut, egoisme itu mulai muncul dalam komunitas jemaat. Orang-orang Kristen yang kaya atau yang memiliki sebuah posisi yang aman dalam kondisi sosial dan ekonomi, orang-orang ini celakanya mereka mulai membeda-bedakan sesama mereka. Seperti yang kita sudah pelajari dalam minggu-minggu sebelumnya tentang favoritisme, Bapak Ibu. Orang yang kaya ketika mereka memakai cincin emas, pakaian yang baik, mereka disambut dari pintu gereja dengan hormat dan diberi tempat duduk terbaik di dalam gereja, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang pakainya compang-camping, ekonominya tidak stabil, mau makan juga susah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Disuruh berdiri di pojok atau bahkan duduk di bawah kaki orang lain. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat miris sekali bukan? Makanya kita paham sekarang apa yang dimaksudkan Yakobus sebagai iman tanpa perbuatan. Bapak Ibu, tapi bukan hanya fenomena itu yang terjadi. Pada waktu itu yang terjadi adalah apa? Orang-orang Kristen itu makin pintar Bapak Ibu. Makin pintar, mereka sangat fasih berbicara tentang teologi. Oh, manusia berdosa, Allah, Kristus. Semuanya fasih berbicara tentang teologi dan tentang iman. Tetapi di dalam kefasihan mereka tentang teologi dan iman, membuat mereka mengabaikan semua penderitaan fisik yang dialami oleh semua saudara seiman mereka. Makanya tadi Yakobus bilang, kamu cuma bilang apa? Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, tapi kamu tidak berikan semuanya. Waduh Bapak Ibu, menurut saya ini penggambaran yang sangat kacau sekali. Orang-orang Kristen yang banyak fasih, banyak tahu tentang teologi dan iman, tapi mereka tidak melakukannya Bapak Ibu. Dan yang terjadi berikutnya adalah juga begini. Orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka punya salah tafsir atau salah persepsi tentang apa? Teologi Paulus. Paulus sering berkata, khususnya dalam dalam surat Roma ya, adalah tentang manusia itu diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Mereka salah menafsirkan arti daripada pengajaran Paulus ini dan mereka mengatakan berpikir seperti ini. Oh, karena kita diselamatkan oleh iman, berarti cara hidup kita tidak penting lagi. Kalau dulu kita hidup untuk selamat kita berdasarkan cara hidup kita, sekarang karena iman doang, jadi cara hidup kita gak perlu lagi.
Nggak perlu. Jadi mereka mengabaikan semua tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang baik itu Bapak Ibu. Mereka abai semuanya. Demikian Bapak Ibu sebenarnya surat Yakobus itu tidak mau menyerang Rasul Paulus. Tetapi surat Yakobus justru ingin meluruskan kembali ajaran yang salah dimengerti orang-orang pada waktu itu. Bukan demikian ajaran yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu kalau sekarang kita sudah tahu semua kejadian pada waktu itu. Apakah hari ini kita bisa sepakat bersama bahwa Yakobus ini tepat menegur orang-orang Kristen pada masa itu? Tepat nggak Bapak Ibu? Kata-katanya sesuai nggak Bapak Ibu? Sesuai. Sepakat, kita bisa sepakat mengatakan demikian. Namun Bapak Ibu, sekarang yang jadi pertanyaan begini. Kita tuh jadi orang Kristen pada masa kini tuh hidupnya seperti apa? Kalau Yakobus melihat kondisi kita, kira-kira dia tulis suratnya mirip kayak surat ini atau yang lebih baik Bapak Ibu? Bapak Ibu sesungguhnya yang membuat kita menjadi seorang yang hidup bukanlah karena kita fasih teologi atau iman. Tapi kita perlu mengetahui seperti ini, kondisi kita terlebih dahulu sebagai seorang manusia itu sebenarnya seperti apa. Dalam teologi reform, manusia itu selalu digambarkan sebagai orang yang berdosa yang seperti orang yang sudah mati Bapak Ibu. Kita kenal luas ini sebagai kematian rohani atau spiritual death yang kita kenal istilah total depravity. Yaitu adalah bagaimana melihat bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ini benar-benar mati. Tidak bisa merespon, tidak bisa melakukan apapun Bapak Ibu. Apalagi untuk melakukan sebuah kebaikan. Untuk merespon Allah juga tidak bisa. Biasanya ada ayat yang menggambarkan bagian ini yaitu dalam Efesus 2 ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati. Bukan sakit Bapak Ibu. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi sangat jelas kita nih manusia yang berdosa adalah orang-orang yang mati Bapak Ibu. Kita semua orang-orang yang mati. Tidak bisa merespon. Seperti mayat secara fisik tidak bisa direspon waktu dipanggil Bapak Ibu. Mayat bisa merespon Bapak Ibu? Belum pernah kan? Belum pernah kan pergi ke ibadah penghiburan terus tiba-tiba orang yang meninggal, terima kasih ya sudah datang. Kalau kejadian gitu gimana Bapak Ibu? Enggak pernah kan? Mayat tidak pernah merespon. Orang yang sudah mati tidak memiliki sebuah kemampuan di dalam dirinya untuk bertobat Bapak Ibu. Itu kita. Karena kita sudah mati, maka kita harus yakin sekarang kita gak punya kemampuan untuk merespon kepada Tuhan. Gak ada. Keselamatan itu bukan karena tindakan daripada kita. Kita bukan orang yang sakit karena dosa kita, kita orang yang mati. Kalau Alkitab bilang kita orang yang sakit, maka masih ada tindakan daripada kita untuk apa? Berobat. Ya, berobat biar kita bisa sembuh. Tapi Alkitab jelas mengatakan kamu sudah mati. Menunjukkan apa? Nggak ada satupun usaha dari diri manusia yang bisa membuat kita itu dihidupkan. Nggak ada. Yang satu-satunya cara adalah kita hanya bisa dihidupkan kembali, menerima kehidupan yang baru daripada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, ada nggak di tempat ini yang tidak punya dosa? Nggak ada ya? Termasuk yang berdiri di sini kan berarti. Iya kan? Kita sepakat bahwa tidak ada satupun di sini kita tidak ada yang memiliki dosa. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang mati dalam dosa. Kita harus mengerti bahwa kalau hati kita yang masih berdosa ini tidak akan menghasilkan satu kemurahan hati. Nggak akan pernah. Kalau kondisi kita masih mati dalam dosa, semua mau tindakan kebaikan seperti apapun tidak akan menghasilkan sebuah kemurahan hati yang sesuai dengan kehendak Allah. Nggak akan. Nggak akan pernah Bapak Ibu. Kita mau memberi berapa banyak pun itu tidak akan pernah selaras dengan kehendak Allah. Nggak akan pernah. Nah, kita semua adalah orang-orang yang mati dan dikuasai oleh dosa-dosa kita. Hanya satu hal yang dapat
membuat semua tindakan kita itu menjadi kemurahan hati yang selaras dengan kehendak Allah. Jika kita sudah mengalami sebuah perjumpaan yang benar-benar bersama Tuhan. Hanya karena perjumpaan inilah maka kita semua dapat dihidupkan, Bapak Ibu. Dia itu mati agar apa? Kita bisa hidup. Dia berkorban agar bukan kita yang dikorbankan menanggung semua dosa-dosa kita. Bukan. Dia menyelamatkan dan menghidupkan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saya dan saudara dapat hidup. Bapak Ibu, kalau kita semua berjumpa dengan Dia, maka hati yang mati ini, itu digambarkan seperti hati yang dihidupkan kembali oleh kasih Kristus. Oleh hati yang sudah dipenuhi dan diisi oleh hati Kristus. Hanya ini caranya Bapak Ibu, untuk kita semua menghasilkan kemurahan hati yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi kita semua sepakat tidak ada satupun orang yang tidak berdosa di tempat ini. Tidak ada satupun orang yang tidak mati karena dosa-dosanya. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang di ruangan ini sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Apakah semua orang di ruangan ini hatinya sudah dihidupkan oleh Kristus? Apakah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dihidupkan oleh hatinya Kristus? Atau jangan-jangan Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang berjalan, tapi adalah orang-orang yang mati, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, jika kita mengatakan bahwa kita sudah dihidupkan oleh Kristus, maka kita akan mengalami penyesuaian hati seperti hatinya Kristus. Penyesuaian hati ini bukan berdasarkan standar saya, standar dia, atau standar manusia manapun. Bukan berdasarkan standar moralitas atau budaya apapun sekalipun. Tetapi melalui standar Kristus. Seorang teolog, Thomas Goodwin, dia teolog Puritan, dia punya satu buku The Heart of Christ. Dia punya beberapa poin-poin yang menjelaskan tentang hatinya Kristus itu seperti apa. Namun kita tidak akan membahas semua poin-poin tersebut. Namun ada beberapa poin yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama, dia mengatakan hati Kristus itu dinyatakan melalui kemanusiaan dan ketuhanannya yang sejati. Sebagai orang reform kita sangat pemegang teguh kalsedonisme, doktrin di bawah Allah itu punya dua natur, Kristus itu punya natur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oleh karena itu ketika memahami hatinya Kristus, kita tidak boleh melepaskan sisi manusiawinya dia. Bapak Ibu, dia punya emosi manusia yang utuh, tetapi tidak tercemar oleh dosa. Jadi hatinya Kristus juga pernah mengalami hal-hal yang kita alami saat ini. Dia pernah digambarkan mengalami sebuah kepedihan yang mendalam, khususnya di Taman Getsemani. Hati Kristus itu pernah mengalami sebuah marah, tapi marahnya marah yang kudus karena tidak dicemari dosa, karena dia melihat bait Allah dikotori. Dan hati yang Kristus itu pun juga digerakkan oleh belas kasihan dia sebagai hati manusia yang benar-benar bisa bersimpati dengan orang-orang yang waktu itu dia lihat kekurangan. Dengan orang yang waktu itu dia lihat kelaparan. Dengan orang-orang yang waktu itu dia lihat sangat-sangat menderita. Orang yang terluka, orang yang sakit bertahun-tahun. Dia tergerak oleh belas kasihan dan dia melakukan banyak hal untuk mengubah kehidupan orang-orang tersebut. Makanya kalau kita baca Injil Bapak Ibu, coba perhatikan. Ketika Yesus melihat misalnya khotbah di bukit 5.000 orang ya, dia mau kasih makan. Sebelum pernyataan dia memberi makan orang-orang itu, maka dia kata, maka tergeraklah hati Kristus oleh belas kasihan. Di dalam kemanusiaan dia dan ketuhanan dia yang sejati. Namun hati ini tidak pernah berubah ketika Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, ada di surga yang mulia, tidak bersama-sama dengan kita lagi. Kita nggak lihat Yesus secara fisik, tapi hatinya tidak pernah berubah Bapak Ibu. Hatinya tidak pernah menjadi dingin, hatinya tidak pernah menjauh dari kita. Sampai saat ini hatinya Kristus memperhatikan setiap pergumulan saya dan saudara di tempat ini Bapak Ibu. Dan berikutnya, hati Kristus itu menggambarkan sebuah keselarasan sempurna dengan Allah Bapa. Jadi apa yang digambarkan oleh hatinya Kristus itu
selaras dengan apa yang dimaksudkan dalam hati Bapa. Baik kasih, kerelaan mengampuni, belas kasihan, semuanya terpampang jelas dalam kasihnya Kristus. Namun jikalau saya dapat menyimpulkan bahwa hati Kristus itu adalah hati yang melihat manusia bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya aja. Bukan. Tapi hati Kristus itu yang tergerak oleh belas kasihan Dia juga ditunjukkan oleh kemurahan hatinya melihat jiwa-jiwa manusia, Bapak Ibu. Hati Kristus itu tergerak waktu melihat jiwaku dan jiwamu yang sedang berjalan ke dalam dunia kematian. Hati Kristus itu tergerak melihat kita tanpa pandang status kita itu seperti apa. Hati Kristus itu tergerak mengasihani kita yang berdosa, yang jalan utamanya udah pasti dosa itu adalah maut. Dia mengasihi kita dan melihat itu semua. Dia peduli, maka dia tunjukkan kasihnya di atas kayu salib, Bapak Ibu. Itu hati Kristus. Dan bahkan hati Kristus itu tidak berhenti di atas kayu salib. No, hati Kristus itu tetap ada memperlengkapi setiap saya dan saudara di tempat ini untuk hidup sesuai dengan hatinya Kristus. Jadi waktu ini kita jadi orang Kristen seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka perlu yakin bahwa mereka tidak dibiarkan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Hati Kristus itu ada melihat dan menopang kita. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, jikalau demikian, sekarang kalau kita punya hati Kristus, ada tidak kepedulian kita yang seperti itu? Ada tidak ketika kita melihat orang-orang di luar sana? Orang-orang ini kenal Kristus enggak? Orang-orang ini sedang berjalan kemana? Dunia kematian atau kepada Kristus? Ada enggak kepedulian itu ketika kita lihat sesama jemaat di tempat ini? Benar enggak dia ini udah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Atau jangan-jangan dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh? Benarkah dia percaya Tuhan? Karena kepastian keselamatan ini sangat penting, Bapak Ibu. Ada enggak kita tergerak dengan hal demikian seperti hatinya Kristus? Ada enggak kita tergerak melihat pergumulan saudara-saudari seiman kita dan kita bersedia untuk memberikan kemurahan hati kita seperti hati Kristus yang selalu ada buat orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita perlu terus menyelaraskan hati kita ini aktif atau tidak. Hati kita ini hidup atau mati. Hati kita ini sesuai enggak dengan hati Kristus. Saya mau ajak kita semua, nanti kita boleh melakukan sebuah praktik spiritual daripada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Untuk mereka punya cara di mana mereka mensinkronkan hati mereka dengan hatinya Tuhan. Ada praktik-praktik spiritual yang menurut saya kita bisa lakukan. Menarik Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi ada satu praktik yang mereka selalu lakukan. Tujuannya cuma satu, menyelaraskan seluruh pikiran, keinginan dan kehendak mereka sebagai manusia dengan kehendak Tuhan. Biar selaras. Bapak Ibu tahu nggak apa yang mereka lakukan? Biar selaras dengan hati Tuhan. Praktik itu disebut dengan berdoa, Bapak Ibu. Dengan berdoa. Bagi orang-orang Yahudi, berdoa bukanlah mengucapkan kata-kata, melainkan sebuah proses menyelaraskan seluruh pikiran dan keinginan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hati itu adalah pusat kendali hidup, maka doa itu harus benar-benar melibatkan hati yang jujur dan utuh. Ada beberapa praktik mereka yang dalam doa mereka ketika mereka mengatakan untuk menguji atau menjelaskan hati mereka. Yang pertama, mereka mengatakan mereka seperti menuangkan hati. Dalam tradisi Yahudi ada ungkapan menuangkan hati di hadapan Tuhan. Ini adalah satu jenis doa yang sangat jujur, di mana manusia itu tidak bisa menyembunyikan apapun. Semua isi pikiran, rasa takut, kesedihan, dan harapan semuanya itu seperti dikeluarkan seperti air yang dituangkan ke dalam semua wadah. Ini adalah doa yang sangat jujur, Bapak Ibu. Mungkin kita perlu untuk berdoa seperti ini di hadapan Tuhan. Tidak muluk-muluk, bukan kata-kata yang indah, tapi hanya untuk menuangkan semua isi hati kita agar hati kita boleh selaras dengan Tuhan. Berikutnya, bagi mereka itu doa sebagai tempat menguji hati. Tadi dalam lagunya Sanctus ada liriknya tuh.
Ya, selidiki dan ujilah Bapak Ibu. Bagi orang Ibrani saat berdoa adalah saat di mana mereka meminta Tuhan memeriksa. Ini ada satu ruang rahasia nih. Orang lain nggak tahu isinya apa. Cuma saya yang tahu. Mereka minta Tuhan lihat ke dalam ruang rahasia ini. Dalam doa-doa mereka sering melakukan hal tersebut. Kalau baca dalam Mazmur, mereka sering berkata, ujilah aku dan kenalilah hatiku ya Tuhan. Mereka sadar Bapak Ibu, manusia itu dapat membohongi orang lain. Bahkan hati manusia itu pun dapat membohongi diri mereka sendiri. Melalui doa, mereka minta Tuhan, lihat nih ruang rahasia saya. Bongkar semua motivasi jahat saya, rencana buruk saya, kesombongan saya, semua yang tersembunyi dalam hati saya ini. Tuhan, bongkar, bentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga hasil daripada doa itu akan mengubah arah hati Bapak Ibu. Tujuan akhir dari doa orang-orang Yahudi adalah bukan untuk mendikte Tuhan, saya mau A, B, C, dan seterusnya. Bukan. Sebaliknya, melalui berdoa, sarana agar hati manusia mereka diubah dari hati yang tenang menjadi dari hati yang cemas menjadi hati yang tenang, dari hati yang keras kepala menjadi hati yang taat dan mau didengar. Bapak Ibu pernah berdoa untuk hal demikian belum? Hari ini Bapak Ibu, praktik doa seperti ini kita bisa lihat kalau kita pernah atau tidak pernah menunjukkan kita punya keinginan enggak hati kita untuk diselaraskan oleh Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, kalau hari ini kita adalah orang-orang yang hidup karena hatinya sudah dihidupkan oleh Tuhan, maka percayalah semua hal-hal yang kita lakukan seperti ini akan menghasilkan kemurahan hati. Orang-orang akan di luar sana akan melihat ada hati Kristus dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang iman, tapi tidak ada perbuatannya. Bukan orang-orang yang mati. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita uji hati kita di hadapan Tuhan. Biar kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita yang sementara ini, kita bisa berakhir kapan saja. Namun kerinduan kita satu, kalau kehidupan kita berakhir, bukan orang bilang, oh orang ini hidupnya baik kepada banyak orang. Tapi kita mau didapati, waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang, kamu udah setia, hati kamu udah sesuai dengan hati Kristus. Perjuanganmu selesai, kamu udah berusaha untuk sesuai dengan hatiku. Sekarang tinggal dalam kediaman Tuhan seumur hidup. Bukankah ini hal yang indah Bapak Ibu? Mari kita pulang dengan tekad untuk menyelaraskan hati kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang mati karena dosa kami. Kami tidak punya kemampuan merespon kepada kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu sendiri yang menghidupkan kami. Hati kami yang rusak, yang dipenuhi dan dicemari oleh dosa. Bahkan hati kami yang mati atau tidak bekerja. Tuhan, tolong kami Tuhan. Jikalau kami sudah dihidupkan, hati kami sudah aktif. Kami boleh terus menguji hati kami. Kami boleh terus menunjukkan tindakan nyata daripada hati kami yang telah hidup oleh Kristus. Tolonglah kami Tuhan dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, bahkan dalam perjalanan iman kami. Sehingga nanti kalau kami pulang ke rumah Bapa, Kau mendapati kami adalah orang-orang yang dengan hati yang setia kepada Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.